gok di horohaku sai ihu tonoku ho sai ihu tonoku ho sai ihu tonoku ho Yesus gok di horohaku sai ihu tonoku ho Jupa masa sori mago tung pangapul hogogo ia bogas mi huida sai ihu tonoku ho sai ihu tonoku ho sai ihu tonoku ho ia bogas mi huida sai ihu tonoku ho. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk di dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan siraman rohani, dan kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dan pelita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berikan kami kesegaran, kekuatan yang baru di pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami, tapi Tuhan kuasai kami dengan roh-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan di pagi hari ini, dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebutan yang meneguhkan seperti berikut. Menjadilah seperti sungai Yordan, namun janganlah seperti laut mati. Mengapa demikian? Ternyata sungai Yordan mengalirkan airnya sampai ke laut mati. Banyak yang menerima manfaat sepanjang sungai Yordan mengalir, dan aliran sungai tersebut membawa berkat bagi sekelilingnya. Sebut saja manusia dengan segala kebutuhannya, serta kebutuhan untuk pertanian sekelilingnya, pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang hidup sepanjang sungai, segala macam ikan yang melimpah, serta kehidupan yang ada di sungai itu, tanah yang menjadi subur oleh karena mendapatkan aliran air, serta manfaat lainnya. Dan ternyata sungai Yordan tidak mengalami kekeringan kendati telah dipakai dan dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Berbeda dengan laut mati, kendati telah menerima aliran air dari sungai Yordan, tetapi tidak pernah melimpah, dan dikatakan tidak ada tumbuhan atau makhluk yang hidup di laut tersebut karena tingkat garamnya yang sangat tinggi. Disebutkan laut mati hanyalah tempat hiburan, rekreasi pantai saja. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihatkan gereja dan jemaat Korintus untuk saling menolong dan saling meneguhkan. Sebutan a friend in need is a friend indeed. Teman yang saling membutuhkan adalah teman yang saling peduli. Paulus meneguhkan bahwa kasih Allah tetap dan abadi. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya, karena setiap pemberian atau pertolongan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan mendatangkan berkat bagi yang memberi dan yang menerima. Sebagaimana dalam nyanyian buku Ende, Pasu-pasu nagudang, ima rohana sonang. Berkat yang melimpah adalah ketika
dapat dan mampu mensyukuri segala yang ada dalam dirinya, dan bahkan dapat untuk saling berbagi. Bandingkan ketika kita bernyanyi setelah memberikan persembahan, yaitu buku ND 204 ayat 2. Nasana nilehonmi dan seterusnya. Ada sebutan. Hu pasahat itu ho naso usato kudo. Karena hanya Tuhan yang mempunyai yang ada dalam hidup ini. Apapun yang kita terima, apapun yang kita punya, hanyalah sebatas titipan sebagaimana nyanyian. Dang adong boy buanoku lau tu situ madoki. Karena itu saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup yang menjadi berkat adalah bagaimana kita dapat memakai waktu dan kesempatan yang ada selagi sehat dan kuat, sehingga yang ada itu menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sebutan, not where I breathe I live, but where I love I live. Bukan di mana saya hidup hanya untuk numpang hidup, tetapi saya hidup untuk menghidupi dan mengasihi. Nyanyian, mengasihi lebih sungguh. Mari, perbuatlah sebagaimana Yesus telah lebih dahulu membuat yang terbaik bagimu. Berilah dengan kerelaan hati dan saling bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Lakukanlah untuk Tuhan sebagaimana nyanyian yang sering kita nyanyikan. Sai patu pamayalani Tuhani somak kirim balos na tuho debatado marnida na niulami manang na adong parbueni. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini, karena Tuhan telah melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, dan senantiasa kami berkecukupan dengan apa yang telah Tuhan berikan, dan bahkan menerima lebih di tengah kehidupan kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, dan Tuhan berikan kesempatan. Biarlah kami kiranya senantiasa di dalam sukacita dan menjadi pembawa berkat. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengarkan menjadi firman kehidupan, firman yang meneguhkan, dan firman yang menuntun kami, sehingga kami sanggup melimpahkan segala kasih karunia sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu melimpahkan kasih karunia kepada kami. Dan berkati kami satu hari ini dalam segala aktivitas kami. Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, terlebih kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, yang menderita, dan yang ditimpa oleh ragam bencana. Tuhan, berilah kesempatan dan kami dapat menjadi bagian daripada penyembuh yang terluka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita beraktivitas satu hari ini dengan segala aktivitas kita dan berseru, Tuhan melimpahkan kasih karunia kiranya kepada kita. Amin. Sai asiroham sai togu saat